Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini. Nah, Sagittarius, kali ini izinkan Mari untuk membantu teman-teman untuk cari tahu tentang si dia yang baru-baru ini aja membangun satu hubungan asmara dengan dirimu, atau minimal satu kedekatan yang kamu rasakan agak sedikit lebih ya dari hanya sekedar persahabatan. Oke, nah namanya hubungan baru-baru ya. Nah, jadi banyak hal yang mungkin kamu yang kayak masih menjadi pertanyaan bagi kamu gitu kan. Apakah orang ini datang dengan niatan tulus kayak gitu ya, atau dia hanya sekedar modus kayak gitu kan. Nah, jadi jangan sampai yang kamu sangkakan modus nggak taunya serius kayak gitu kan. Nah, jadi video ini Mari persembahkan untuk kamu Sagittarius ya, untuk membantu kamu menentukan langkah kamu ke depan gimana cara terbaik dalam mengeksekusi gitu ya atau dalam melakoni hubungan kamu bersama si dia. Oke, nah tapi mari ingatkan kepada kamu Sagittarius, ini adalah general reading, bersifat timeless, tidak berbatas waktu, sehingga kapanpun kamu menemukan video ini ya, itu resonate-nya masih ada kayak kita ya. Nah, walaupun memang ini seperti biasa adalah energi kolektif, oke, sehingga hanya akan cocok ke sebagian Sagittarius saja. Maka dari itu Sagittarius tolonglah berbijaksana dalam menyikapi pembacaan Mari ini ya. Oke, baik, langsung saja kita cari tahu tentang si dia yang sesungguhnya. Oke, siapa sih dia ini? Ya, kita cari tahu dulu siapa orang ini. Gitu. Wah, ya. Orang ini bisa saja adalah tipe yang memaksakan dirinya untuk diterima oleh orang lain. Kayak kita ya, dia nganggap bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Kadang-kadang di sana hadir ketidakbijaksanaannya dia. Kayak gitu ya. Jadi bisa-bisa ini justru kebaikan hati yang disangkakannya kebaikan hati justru membuat orang lain merasa risih di sana. Kayak gitu ya. Tapi sesungguhnya ini baik ya. Orang ini sesungguhnya baik kalau Mari lihat kayak kita. Ya, baik. Tapi kebaikannya itu agak kurang hadir di sana, pertimbangan-pertimbangannya kayak kita. Nah, jadi baik tanpa kebijaksanaan, hasilnya itu ya tidak menyenangkan gitu ya, tidak cocok, ibaratnya membuang garam ke lautan, memberikan porsi yang berlebihan. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak hal lagi yang Mari lihat, dia masih belum tahu nih tentang kehidupan itu seperti apa, masih banyak yang dia belum tahu. Nah, jadi ini orang sesungguhnya banyak idenya gitu ya, tapi idenya ini itu hidup dan mati itu hanya di kepalanya saja. Nah di sana ya. Nah, jadi masih belum siap ini kalau untuk membangun satu hubungan yang berjangka panjang. Mari rasa dia masih belum punya kapasitas sampai ke sana, sedang berproses. Nah, itu orang ini sedang berproses. Nah, di sana ya, agak nyolot ada, agak kaku ada, terlalu idealis ada. Nah, kayak kita ya, pencapaian-pencapaian dalam hidupnya sebagian besar ini masih belum punya ya, masih belum punya pencapaian besar dalam hidup kayak kita. Nah, kalau kehidupan dia itu pun sekarang sudah settle, Mari rasa itu ya bonus dari semesta lah untuk dia ya. Kadang-kadang kayak gitu kan, terlahir dari keluarga kaya kayak kita ya, atau ya di kehidupan ini dia sedang banyak memetik karma baik gitu kan, tanpa dia berupaya keras, hidup dia sudah dalam posisi baik-baik saja kayak gitu ya. Nah, kalau dia misalnya ini lahir dari keluarga biasa-biasa saja, Mari rasa ini akan banyak ya pelajaran kehidupan yang akan dia terima gitu loh. Karena masih
masih belum ngerti nih cara mengharmoniskan diri dengan kehidupan itu seperti apa, masih menjadi satu PR ya, masih menjadi satu PR bagi orang ini. Nah, di sana. Jadi energi yang memaksa itu ada gitu. Ya, atau kadang-kadang dia ini melakukan kebaikan itu dengan terpaksa. Nah, di sana. Jadi masih belajar untuk ngerti apa sih arti kemurnian jiwa itu gitu ya. Apa sih artinya tuh kayak ketenangan pikiran itu. Nah, di sana PR-PR-nya dia. Kayak gitu ya. Nah, atau vice versanya atau kebalikannya. Dia orang pemaksa atau dia orang yang mudah dipaksa. Jadi itu kayak prinsip hidupnya itu keliru di sana ya, agak ada prinsip hidup yang keliru. Jadi kalau dia itu bilang hidupnya itu dalam posisi nggak baik-baik saja, misalnya dia banyak ngeluh ke kamu gitu ya, dia cerita banyak hal ke kamu kayak gitu, kok hidupku ruwet ya, kok hidupku ribet ya gitu kan. Nah, itu adalah tarikan yang kuat dari dirinya sendiri kayak gitu ya. Itu adalah tarikan kuat dari dirinya sendiri. Kadang mencari perkara sendiri. Nah, ini tipe orangnya. Masih belum dewasa di sana. Cumannya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dia akan mencitrakan dirinya sebagai orang yang baik. Itu sebagai orang yang penyayang, sebagai orang yang peduli. Walaupun kadang-kadang kepeduliannya itu melewati batas. Kayak gitu ya. Apa tuh bahasanya, kepo. Ini masih mau ini kayak kepo-kepo, mencampuri yang bukan urusannya dia, itu ada. Menurut dia ketika dia campur dalam urusan orang lain, dia sedang berusaha berbuat baik di sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh nggak tahu batasan-batasan itu, dia nggak paham di sana. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita akan lihat, cari tahu sesungguhnya bagaimana dia memperlakukan kamu ya. Nah, kadang kita tuh kan tidak sadar ya. Kadang kita tuh ngelihatnya tuh, namanya kita udah seneng sama orang, kadang kita tuh lupa untuk ngelihat fakta, ngelihat realita. Kita tuh hanya dalam imajinasinya kita saja. Kayak kita sangkakan cinta, kita sangkakan ini orang mau bangun relationship, karena kesalahpahaman kita menilai orang lain, kadung sudah ada penciptaan gambaran sendirinya diri kita, sehingga kita ngelihat situasi itu kan tidak murni lagi. Nah, kalau mari lihat juga cara dia memperlakukan kamu ya sama seperti citra dari dirinya yang mari sampaikan tadi gitu loh ya. Nah, orang ini mungkin kayak banyak ketakutannya ketika dia terkoneksi sama kamu, banyak rasa cemasnya. Jadi dengan kamu ini sering dia itu kayak mikirkan hal yang mengerikan, mikirkan hal-hal yang buruk kayak gitu ya. Jadi disangkakannya kamu pun adalah orang yang modus ke dia. Kayak gitu. Sulit untuk percaya dengan orang ini. Ya, tipenya. Sulit untuk percaya dengan orang lain. Nah, jadi daripada menarik energi positif dalam hubungan kalian, kecenderungan dia justru menarik energi negatif di sana. Ya, jadi dia ini kayak sekiranya kamu sudah berlaku baik ke dia, ya, dia kayak menganggap itu hal yang biasa aja, bukan hal yang spesial kayak gitu. Jangan-jangan dia bahkan juga enggak notice gitu loh. Jangan-jangan dia pun enggak yang apa ya, enggak yang kayak memberikan penilaian positif bagi apa yang sudah kamu lakukan. Nah, kayak gitu. Ini energinya berubah-ubah ini, berubah-ubah terus ini. Tapi daripada kenyamanan, kalau mari lihat lebih banyak dia justru memberikan ketidaknyamanan itu sendiri ke kamu. Kayak gitu ya. Mungkin bahkan beberapa di antara teman-teman yang ngeliat video ini sudah putus koneksi justru dengan orang ini. Ya. Jadi dia itu nggak mau fokus gitu loh. Nggak mau fokus membangun hubungan kalian ini kalau mari lihat gitu. Tidak ada memikirkan tentang jangka panjang. Effortnya di sini agak kurang justru. Ya, agak kurang justru di sini. Jadi
kayak pikiran negatif itu lebih banyak. Pikiran negatif itu lebih banyak. Mencurigai kamu, kayak gitu ya. Mungkin dia nggak ngomong ke kamu tuh. Dia nggak yang kayak klarifikasi ke kamu. Tapi di pikirannya main terus, kayak gitu loh. Main terus yang bilang kamu ini iseng, bilang kamu ini main-main, bilang kamu ini orangnya nggak jelas, bilang kamu, ya kayak gitu. Ya, bahkan kalau kamu melakukan kebaikan ke dia, jangan-jangan orang ini kayak yang, ih ini orang ngapain? Nah, jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu dia ke kamu. Jadi mungkin dia tidak biasa ya, tidak biasa untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan manis. Maybe hidupnya agak keras kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi banyak curiganya di sini. Jadi banyak ketidaktenangan batin yang dia rasakan. Kayak gitu. Jadi merasa semua ini adalah ancaman. Gitu ya. Pikirannya ini mengelana ini, ke sana, ke sini, ke situ. Jadi bisa dia ini overthinking. Banyak pikiran. Depresi dia dengan pikirannya sendiri. Untuk hal-hal kecil saja bisa menjadi suatu masalah yang luar biasa besar bagi dia. Nah, sesungguhnya begitu dia ya kalau Marilet memperlakukan kamu. Nah, itu ya cara tingkah lakunya. Tapi kita cari tahu dulu terdalamnya dia ke kamu sesungguhnya kayak gimana, gitu ya. Ya, iya. Enggak, sorry. Ya, barangkali orang ini hanya kepingin menjadi sahabat saja dengan kamu. Kayak gitu ya. Beberapa di antara kalian mungkin ini sudah sahabat masa kecil, kayak gitu ya. Beberapa mungkin mantan pacar gitu, atau ya mungkin tetangga atau teman SMA, kuliah, SD, teman TK kayak gitu barangkali ya. Nah, jadi kalau mari lihat dia mungkin hanya mencari persahabatan saja dengan kamu, tidak lebih di sana. Chemistry di antara kalian berdua ini masih belum dapat. Nah, kayak gitu. Jadi jangan heran kalau dia ini kayak berubah-ubah kemudian dengan kamu ya, berubahnya itu cara memperlakukan kamu itu dengan cepat itu berubah. Nah, kayak kita ya, bahkan kalau membangun kebersamaan, jika kamu melihat dengan pandangan jernih gitu ya, tanpa ekspektasi, tanpa imajinasi, kamu harusnya bisa melihat orang ini kayak tidak memang mau punya hubungan apapun dengan kamu, hanya terfokus kepada dirinya sendiri yang cocok untuk dia sendiri kayak kita. Ya, tidak ada jembatan yang ingin dia bangun antara kamu dengan dia. Gitu. Kamu memang orangnya baik. Dia ngerasa kamu orangnya baik kayak gitu. Tapi tadi kebaikan kamu itu menjadi satu hal yang mencurigakan bagi dia. Nah, kayak kita. Cinta adalah satu beban ya. Mencintai kamu adalah satu beban. Jangan-jangan memang untuk orang lain pun dia belum siap juga. Kayak kita. Ya, belum paham dia. Apa arti cinta itu, jangan-jangan pun dia belum paham di sana. Kayak kita. Tapi ini bukan orang jahat ya. Karena ini kelembutan hatinya pun masih ada di sini. Kelembutan hatinya masih ada. Kayak kita ya. Jadi dengan kamu tadi, chemistry, chick, zing, atau apapun itu bahasanya, istilahnya gitu ya. Klop gitu. Kayaknya dia masih belum dapatkan dari kamu. Kayak kita. Masih belum dapatkan dari kamu. Pengakuan diri ini masih satu hal yang penting bagi dia. Gitu ya, gue keren gak ya kalau di mata lawan jenis. Nah, jadi jangan heran ketika dia juga dengan kamu, dia dengan yang lain. Nah, jadi passionnya, gairahnya dengan kamu itu, dia kayak ngerasa nggak dapet. Dia ngerasa nggak dapet. Kalau mari lihat kamu ini sudah lumayan baik ke dia ya. Sudah banyak, misalnya kamu tuh udah perhatian ke dia, kamu misalnya membantu dia dalam banyak hal kayak gitu ya, merawat dia ketika dia sakit ya, membantu dia mungkin ketika finansialnya lagi posisi nggak baik-baik saja atau apapun itu. Kalau mari lihat kamu minimal kamu tuh udah mention ke dia gitu ya, dan lebih banyak ini yang sudah kayak menunjukkan itikat, sudah yang kayak melakukan sesuatu, bukan hanya mention, bukan hanya kayak colek-colek aja, bahkan di sini sudah hadir di depan dia, mempersembahkan bunga, mempersembahkan ini dan itu dan segala macam kayak gitu ya. Tapi masih belum satu hal yang menarik untuk diprogres bagi partner kamu ini. Masih belum satu hal yang menarik. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak mau bersusah payah membangun hubungan ini dari perkenalan, pacaran, menuju
hal yang lebih serius lagi, Mari rasa dia masih belum siap di sana gitu ya, masih belum bisa fokus terhadap kamu kayak gitu. Makanya jangan heran banyak hal-hal yang luput dari dia gitu ya. Maksud dan niatnya kamu tuh luput dari orang ini gitu. Atau memang kamu mungkin udah nyampein niatan kamu gitu ya, kamu tuh pengen berrelationship, punya hubungan jangka panjang, punya hubungan yang syukur-syukur sampai kepada pernikahan. Justru itu bikin dia takut. Justru itu dia bikin dia takut. Mungkin dia akan kayak canda-candain kamu, kayak seolah-olah iya, padahal kalau Mari lihat deep ya, jauh di dalam hatinya masih belum ada cinta di sini. Masih belum ada rasa apapun untuk kamu. Tidak lebih dari hanya sekadar persahabatan, atau ini orang yang cuman sekadar orang yang dia kenal. Nah, kayak gitu dianya ke kamu. Gitu ya. Jadi, nggak terlalu antusias ingin apapun gitu. Sekiranya dia antusias, ya kalau dikatakan ini modus ya. Ini bisa jadi modus untuk mendapatkan hati, ya, bukan niatan untuk mendapatkan uang, mendapatkan seks atau mendapatkan apapun, hanya kayak sekedar wah, gua keren, ada cowok yang secakep itu atau ada cewek yang secantik itu mau ke gua, hanya sekedar untuk mendapatkan hal itu. Nah, modusnya di sana aja kayak gitu ya. Tapi karena kalau untuk memanfaatkan yang lain-lain kayaknya bukan satu hal yang menarik juga dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi entah sudah berapa lama hubungan kalian ini terjalin, Mari rasa masih belum ada ya hatinya, persembahan hatinya untuk kamu tuh masih belum ada di sana. Kadang-kadang dia kayak ngerasa juga kewalahan menghadapi kamu gitu ya. Kalau orang ini sudah sempat bilang ke kamu, ya kita jalani aja lah gimana ke depannya, itu sebenarnya sudah satu sign untuk kamu gitu ya. Nggak usah dulu kita bilang ini kita pacaran, nggak usah dulu bilang kita ini apa namanya labelnya, pokoknya kita udah jalan aja gitu ya, kita bareng aja. Nah, kalau dia udah bilang kayak gitu, udah ngomong kayak gitu ke kamu, itu sebenarnya menunjukkan aku tidak punya apapun untuk kamu. Nah, di sana kalau seseorang itu sudah punya cinta ke kita, sudah punya gambaran masa depan dengan kita, dia akan berusaha mati-matian gitu ya. Dia akan berusaha mati-matian memprogres hubungan dengan kita. Nah, tapi kalau ngasih satu statement yang mengambang, yang seolah-olah iya, kayak tadi tuh, ya jalanin aja yuk, itu udah nggak ada cerita itu. Udah nggak ada cerita gitu ya. Apalagi kalau kamu dapetin kata-kata itu dari seseorang yang sudah usia, kita katakanlah 30 tahun ke atas, 28 tahun ke atas. Ya. Udah tuh. Udah yang harus kamu pertimbangkan kembali. Harapan-harapanmu gitu ya. Harapan-harapanmu yang kamu pertimbangkan gitu. Ya. Kalau upaya merubah-rubahnya orang ya dari tidak punya rasa kemudian menjadi punya rasa dengan kita, ya monggo, silakan saja. Tapi yang paling utama tugas dan tanggung jawab kita adalah menertibkan hendaknya diri ini. Karena dari hendaknya diri ini nanti yang menunjukkan seberapa lama upaya nanti kita untuk healing ya, jika harapan kita itu tidak mewujud nyata. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan kamu Sagittarius bisa paham lah gitu ya, karena kita kebetulan Mari juga Sagittarius. Cuman ya Mari nggak bisa kayak tembak rata ya, pukul rata Mari pasti sama seperti kalian gitu ya. Nggak bisa kayak gitu juga kan. Cuma Mari tahu lah, teman-teman Sagittarius ini juga kalau teman-teman Sagittarius ini punya target gitu loh. Tapi kalau target ini pun sulit untuk didapat, ya larinya lebih kencang daripada lari kita yang jelas-jelas kita punya simbol adalah seorang pemanah kuda gitu ya. Target ini tidak jelas.
Mari rasa kita juga tidak akan mau buang waktu ya, tidak sekonyol itu juga. Memang kita ini jiwa-jiwa tertantang. Ya tapi ya kembali lagi lah ke kamu, terserah gitu ya. Kalau masih ada pengen upaya lagi, ini energinya masih belum dewasa, masih belum siap untuk satu komitmen yang benar-benar gitu ya. Nah, kalau kamu punya energi mendampingi dia, membersamai dia, monggo silahkan. Gitu ya. Mari hanya bisa bantu sampai di sini saja. Ini adalah kehidupannya kamu, Sagittarius. Silahkan mengambil tanggung jawab terhadap kehidupannya kamu. Oke, baik ya Sagittarius. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.